Tanpa waktu untuk melindungi dirinya sendiri, Titan hanya merasa seolah-olah otaknya ditusuk oleh jarum, pikirannya pusing, matanya terasa perih dan terbakar. Jika bukan karena tekanan yang dilepaskannya yang membuat udara terdistorsi, menyebabkan tingkat pembiasan tertentu dalam pandangan Tang San, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Titan memberi tekanan energi kekuatan Tang San, tapi yang sekarang diberikan Tang San kepadanya adalah serangan mental. Pada saat ini, Tang San akhirnya tahu apa yang telah berubah di mata ungu iblisnya setelah mengambil embun musim gugur mengenakan bulan purnama. Bentuk sebenarnya dari tatapan itu telah menjadi serangan. Mata iblis ungu yang kental telah menjadi semacam serangan mental yang tidak biasa. Dan pada saat yang genting ini ketika dia akan pingsan, efeknya terlihat sangat besar. Pikirannya menderita serangan, Titan secara alami tidak dapat mengendalikan lebih jauh tekanan yang dia lepaskan, dan dengan erangan teredam dia benar-benar mundur selangkah. Tekanan di udara tiba-tiba hilang, Tang San hanya merasakan kekosongan di sekitarnya. Saat tekanan yang luar biasa menghilang, dia tidak bisa menahan goyangannya. Dan jika bukan karena 4 dari 8 tombak laba-laba di punggungnya didorong ke tanah, mungkin dia akan jatuh begitu bebannya hilang. Sekali lagi mengeluarkan seteguk darah, kulit Tang San pucat pasi. Benar-benar terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dia bisa saja jatuh ke tanah kapan saja. Tapi itu juga pada saat ini dia merasakan suara pecah dari meridian yang menghubungkan di antara 8 meridian luar biasa menerobos, guncangan dari skill surga misterius yang beredar dengan cepat membuka celah meridian ini. Meski belum tersambung sepenuhnya, seperti 1000 lidaik yang dihancurkan oleh terowongan semut, dengan retakan ini dia tidak jauh dari menerobos. Namun, saat ini Tang San tidak bisa bersemangat, tongkat dupa itu masih memiliki sisa kelima. Dan sekarang dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kembali serangan mental mata setan ungu, dan bahkan kurang dapat mengandalkan kekuatan batin untuk mendukung serangan mentalnya. Tubuh. Bahkan jika Titan melancarkan serangan lain dengan sepertiga tekanan, satu-satunya takdirnya adalah jatuh. Mungkinkah dia benar-benar akan menjadi budak orang lain, bergabung dengan klannya? Tang San mengerti bahwa ini bukan karena kecerobohannya, tetapi karena kesenjangan kekuatan yang absolut. Perasaan terhina melanda pikirannya dengan keras, dan dia menjulurkan dadanya. Bagaimanapun caranya, dia harus bertahan sampai saat terakhir. Selama dia masih belum jatuh, pertarungan ini masih belum berakhir. Berusaha untuk menggelengkan kepalanya, dewa yang kuat Titan bisa sekali lagi melihat semuanya dengan jelas setelah pusing. Anak muda itu masih berdiri di sana pantang menyerah, dan meskipun dia memotong sosok yang menyedihkan, matanya masih tetap tegas. Apa itu tadi? Kemampuan rohnya? Kamu masih ingin melanjutkan? Anda harus tahu bahwa jika Anda melakukannya, itu dapat menyebabkan Anda cedera permanen. Titan berbicara dengan suara rendah. Dia tidak ingin menghancurkan seorang jenius, dia harus merekrut bakat. Bagaimana dia bisa gagal melihat keadaan Tang San? Suara Zhao Wuji juga tidak sabar memotong saat ini. Little San, akui. Anda tidak harus menghancurkan masa depan Anda. Orang lain bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak. Tang San hanya mengucapkan satu kata ini, tetapi darah kembali mengalir dari sudut mulutnya. Tolong lanjutkan. Dia tidak banyak bicara, tapi pada saat ini semua guru dan siswa dari akademi yang menyaksikan pertempuran itu tersentuh. Betapa gigih dan pantang menyerah bisa mendukung kata-katanya seperti ini. Bahkan Titan menunjukkan ekspresi khawatir. Anak muda ini benar-benar luar biasa. Justru karena ini, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Jika dia tidak bisa merekrutnya, dia hanya bisa menghancurkannya. Dengan pemikiran ini, tatapan Titan secara bertahap terfokus, suasana di sekitarnya sekali lagi berfluktuasi. Blue Silver Grass mundur sepenuhnya. Perlahan dan tegas, Tang San dengan lembut mengangkat tangan kirinya. 5 jari terbentang, dia tidak melihat ke arah Titan, tatapannya sepenuhnya terfokus pada tangan kirinya sendiri. Apakah saya dapat menahan momen terakhir ini atau tidak? Anda melihat dan melihat. Sinar hitam yang pekat dari cahaya menggelembung dari tangannya, secara bertahap mengembun menjadi sebuah bentuk. Sebuah palu hitam kecil diam-diam muncul di telapak tangan Tang San. Palu itu tidak besar, dan ditutupi oleh pola dekoratif yang samar. Tetapi saat itu muncul, Tang San sepertinya memulihkan sedikit kekuatannya. Suasana suram muncul di sekelilingnya. Tubuh Titan tiba-tiba bergetar hebat sekali. Tekanan yang sudah mengisi di Tang San langsung melemah, tubuh Tang San bergoyang sekali. Memegang palu di dadanya, dengan kaku menangkal tekanan yang melemah ini, pancaran pantang menyerah berkilauan dalam ekspresinya yang teguh. Ini adalah bukan hanya Titan yang menjadi pucat karena ketakutan,
Tai Nuo di sampingnya juga menatap dengan mata terbelalak dan berseru kaget. Tepat pada saat ini, 7 sinar cahaya yang sangat indah bersinar dari langit, menyelimuti tubuh Tang San di dalam seperti pelangi 7 warna. Seketika, tubuh Tang San bergetar hebat, kulitnya memulihkan kilau yang hilang, dan dengan erangan pelan dia perlahan menutup matanya. Di saat yang sama sebuah suara yang sangat berani bergema dari segala arah sekaligus, orang utan tua, keterampilan apa itu membuli anak-anak. Lama tidak bertemu, selanjutnya mari kita berbelok. Dalam cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip, termasuk Zhao Wuji, tidak ada yang melihat dengan jelas sampai 3 orang berdiri di tengah pertarungan. Berdiri di tengah adalah seorang lelaki tua, tangan kanan dan kirinya secara terpisah menopang lengan 2 orang di sampingnya. Di sebelah kirinya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, tampaknya berusia 14 atau 15 tahun. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia segera berbalik dan berlari ke Tang San. Di sebelah kanannya adalah seorang pria parubaya yang terpelajar. Sekarang di telapak tangan pria parubaya itu ada pagoda indah dengan 7 warna yang memusingkan berkilauan. 7 cahaya berwarna yang muncul di atas Tang San terhubung ke pagoda di telapak tangannya. Melihat ketiganya muncul, pupil mata Dewa Kuat Titan segera berkontraksi. Meskipun sifatnya selalu tidak pernah takut pada apapun di langit atau bumi, menghadapi ketiganya dia tetap tidak punya pilihan selain menahan karakternya. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jadi Bone Douluo dan guru sekolah Ning. Biarkan orang tua ini memberi penghormatan. Ketiga pendatang itu tepatnya adalah Ning Fengzi, Ning Rongrong dan Bone Douluo Gurong. Ketika kepala sekolah pergi, dari 2 penduduk Douluo di sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, 1 akan ikut dan yang lainnya akan tinggal di sekolah untuk berjaga-jaga. Terakhir kali pedang Douluo Chenxin yang mengikuti Ning Fengzi, jadi kali ini giliran Bone Douluo. Untuk alasan ini pedang Douluo dan Bone Douluo telah bertengkar selama berabad-abad. Keduanya ingin melihat orang seperti apa yang dibicarakan oleh pemuda jenius Ning Rongrong itu. Sebenarnya, trio Ning Fengzi sudah tiba sejak Tang San dan Tai Tan bertaruh. Ning Rongrong dengan tegas meminta ayahnya untuk campur tangan, tetapi ditolak oleh Ning Fengzi. Tersembunyi di tempat rahasia, tujuan Ning Fengzi adalah untuk melihat betapa luar biasanya anak muda ini. Dengan dia di sana, tentu saja tidak ada ketakutan bahwa taruhan akan berakhir. Sekarang Tang San sepertinya tidak tahan, Ning Fengzi segera bertindak, memblokir pertarungan. Bone Douluo muncul di depan Tai Tan dengan suara wos, orang utan tua, berikan wajah saudara, biarkan pertarungan ini berlalu. Sekolah kami juga mengawasi anak ini. Jangan berebut dia dengan kami. Dengan dukungan kekuatan yang luar biasa, Gurong pada dasarnya tidak perlu berbicara berputar-putar, dan langsung menyatakan niat sekolah Ubin berkilau 7 harta karun kepada Tai Tan. Meskipun klan kekuatan Tai Tan tidak kecil, dibandingkan dengan 7 sekolah besar, itu masih terlalu kurang. Bone Douluo Gurong memiliki keyakinan penuh untuk bisa menekannya dengan kekuatan. Dunia guru jiwa selalu berbicara dengan kekuatan. Menghancurkan taruhan yang disepakati memang melanggar aturan permainan, tetapi jika perusahaan itu sendiri adalah orang yang membuat aturan, siapa yang akan mengatakan sesuatu? Menurut pemahaman Gurong tentang Tai Tan, Fogi tua yang tak kenal takut ini tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dihadapkan oleh Seven Treasure Glazetile School, dengan temperamennya yang berapi-api dia masih akan memanjakannya untuk pertempuran. Bukan pertempuran tidak mungkin. Tapi Gurong tidak menyangka saat mendengar kata-katanya, Tai Tan benar-benar tersenyum. Meskipun ekspresi tersenyum jelas terlihat agak aneh di wajahnya yang kaku, Gurong yakin bahwa Tai Tan sedang tersenyum, dan terlebih lagi ekspresi tersenyum itu menunjukkan nada sarkastik. Orang utan tua, apa yang kamu tertawakan? Tai Tan mendengus, berkata, kamu ingin aku memberimu wajah? Baik, saya akan memberikannya. Kami akan membatalkan taruhan ini, saya tidak akan kalah, dan dia tidak akan kalah. Gurong menatap kosong. Memberi wajah seperti ini? Orang utan tua, ini bukan gayamu. Sudut mulut Tai Tan bergerak-gerak, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Tang San. Old Bone, lihat baik-baik apa yang ada di tangannya. Untungnya Anda masih seorang judul Douluo, mungkinkah Anda tidak memiliki penglihatan sebanyak ini? Saat ini, pandangan Gurong tertuju pada Tang San, mengikuti jari Tai Tan, dia hanya bisa melihat palu kecil hitam di tangan kiri Tang San. Dalam sekejap ekspresinya juga langsung berubah. Dia benar-benar langit jernih. Tai Tan tersenyum tanpa tersenyum, kamu tahu itu. Bagi saya ini membanjiri kuil Raja Naga, bagi Anda itu mungkin hanya mengundang penolakan. Haha. Sambil tertawa,
Dia berjalan menuju Tang San dengan langkah besar seperti bintang jatuh. Gurong telah melihat palu hitam kecil di tangan Tang San, dan Ning Fengzi secara alami juga melihatnya. Ekspresinya sedikit dibuat-buat, tapi dengan sangat cepat pulih menjadi normal. Sikap seorang guru sekolah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gurong. Gurong pindah ke sisi Ning Fengzi, dengan agak tidak sabar berkata, "Guru sekolah, di tangannya?" Ning Fengzi memotongnya, berkata dengan anggukan, "Aku tahu." Tidak heran dia begitu luar biasa. Saya tidak menyangka dia berasal dari Clear Sky. Nama keluarganya adalah Tang, saya seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Kecemerlangan dari Seven Treasure Glazetile Pagoda di tangannya tak henti-hentinya. Masih menutupi tubuh Tang San, beriak ke dirinya dari sekitarnya. Saat ini Tang San sudah merasa seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Udara yang hangat dan nyaman, kelembapan yang sangat ringan dengan cepat memulihkan energinya, kelincahan, kekuatan, pikirannya, dan bahkan sesuatu yang tidak dapat didefinisikan oleh Tang San. Perasaan kehampaan mutlak sebelumnya dalam dirinya serta luka-luka yang disebabkan oleh tekanan yang luar biasa semuanya secara bertahap memudar dalam energi lembut ini. Keterampilan misterius surga dalam dirinya juga tampaknya menguat di bawah kelembaban ini, beredar di mana-mana, retakan di meridian yang menghubungkan terus melebar di bawah serangan tak henti-hentinya dari keterampilan surga misterius. Tang San belum pernah melihat siapa yang membantunya, tetapi menyerap 7 pancaran warna itu, apa yang telah hilang secara bertahap kembali, dan bahkan menjadi lebih kuat. Rumput perak biru memulihkan kilau yang hilang, cahaya merah dan putih dari 8 tombak laba-laba berkilauan dengan permata yang bahkan lebih mengancam seperti cahaya, dan bahkan palu kecil hitam berkedip dengan cahaya hitam gagak. Bagaimana bisa nama Seven Treasure Glazetile Pagoda sebagai roh sistem tambahan pertama menjadi reputasi yang salah? Sebagai guru sekolah, Ning Fengzi memiliki keterampilan yang lebih cemerlang dengan semangat sistem tambahan yang melambangkan ini. Dalam beberapa menit singkat ketika Tang San sekali lagi membuka matanya, ekspresinya sudah energik, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jika bukan karena pakaiannya yang robek dan belum kering keringat, saat ini sepertinya dia belum pernah mengalami taruhan berbahaya itu. "Kakak ketiga, kamu baik-baik saja?" Ning Rongrong bertanya dengan sangat prihatin. Xiao Wu dan Ning Rongrong serta Oscar semuanya sudah berlari ke Tang San. Ju Zuqing dan Emma Hongjun juga telah berpisah dari kerumunan, mengelilingi Tang San. "Saya sudah baik-baik saja." Sambil berbicara, Tang San menatap ke arah 7 pancaran warna itu, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan mata Ning Fengzi. Ning Fengzi tersenyum, dan pancaran dari Seven Treasure Glazetile Pagoda di tangannya memudar. Saat dia menurunkan tangannya, roh ajaib itu juga lenyap. "Kenapa kamu?" Tang San tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan heran. Ning Fengzi sedikit tersenyum, "Jadi itu benar-benar kamu. Sepertinya kita benar-benar dipersatukan oleh takdir." Mata besar Ning Rongrong berkedip. "Ayah, kamu mengenal satu sama lain?" Bahkan tanpa kata-kata Ning Rongrong, Tang San sudah menebak-nebak identitas Ning Fengzi. 7 harta karun dari Pagoda Ubin mengkilap 7 harta muncul secara bersamaan, berapa banyak orang yang bisa mengelolanya? Dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, dia membungkuk pada Ning Fengzi sebagai penghormatan. "Salam, Master Sekolah Ning." Ning Fengzi sedikit tersenyum, mengangkat tangannya untuk menarik Tang San ke atas. "Karena kamu adalah teman Rongrong, dan dia memanggilmu saudara ketiga, cocok jika kamu memanggilku Paman Ning. Saya berharap mendengar Anda memanggil saya ini." Ning Fengzi mengatakan ini bisa dianggap sebagai ekspresi niat baik publik. Faktanya, dengan posisinya, di seluruh benua Douluo dia hanya perlu menginjak kakinya untuk membuat 4 lautan bergetar. Bahkan seorang pangeran kekaisaran seperti Suesing tidak akan berani menyinggung perasaannya. The Seven Treasure Glazetile School tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat sebagai sekte dengan 2 Douluo. Pada saat yang sama, sumber keuangan mereka selalu menjadi nomor 1 di antara 7 sekolah besar. Memperoleh pengakuan dari guru sekolah Ning Fengzi akan menjadi kesempatan besar bagi sebagian besar guru roh. Sikap Tang San tidak berubah karena mengetahui identitas Ning Fengzi, hanya membungkuk sekali lagi dan berkata, "Salam, Paman Ning." Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak, berkata, "Baik. Baik. Kita akan bicara lagi nanti. Pertama-tama selesaikan bisnis saat ini." Ekspresi Tang San menjadi serius, dari ketentuan taruhan, meskipun dia belum jatuh, dia tahu akan sangat sulit baginya untuk menahan serangan Titan berikutnya sampai dupa terbakar. Meski dupa di pintu gerbang sudah terbakar, hatinya masih terasa berat. Tang San adalah orang yang benar-benar akan mematuhi janji, tetapi dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini akan jauh,
terlalu sulit untuk menahan tekanan yang bisa dilepaskan oleh Titan. Dia tidak tahu seberapa besar tekanan yang telah dilepaskan Titan sebelumnya, tetapi menilai dari peningkatan tekanan tajam terakhir itu, lawannya tidak keluar dari awal. Tatapannya perlahan beralih, Tang San melihat ke arah Titan yang tidak jauh itu. Dewa yang kuat Titan juga menatapnya dengan penuh harap, dan dengan sedikit lambaian tangannya membawa putra dan cucunya menuju Tang San dengan langkah besar. Ekspresinya dipenuhi dengan emosi. Maaf, senior, taruhan kita terputus, tapi kita bisa melakukannya lagi. Mendobrak meridian penghubung yang meningkatkan kemampuan Tang San untuk menahan tekanan. Dan selama dia tidak benar-benar jatuh di hadapan lawan, dia juga tidak akan mudah menyerah. Tapi Tang San tidak menyangka Titan hanya menatapnya dengan serius. Namamu Tang San? Siapa nama ayahmu? Apakah itu Tang Hao? Tang San memandang guru jiwa tangguh tipe kekuatan murni di depannya dengan keheranan. Bagaimana kamu tahu? Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas apa yang dikatakan Titan. Wajah tua Titan memerah karena gelisah. Dan di bawah tatapan Tang San yang tak terbayangkan, yang agung seperti bingkai gunung itu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di tanah dengan suara putong, benar-benar bergerak tanpa berkata-kata. Senior, tentang apa ini? Tang San melompat ketakutan melihat gerakan Titan dan buru-buru menyingkir, tidak berani menerima sopan santun dari Titan. Melihat Titan berlutut, baik Tai Nuo dan Tai Long dengan tergesa-gesa mengikuti teladannya. Tai Long bahkan lebih tercengang daripada Tang San, dia tidak bisa mengerti mengapa sikap kakeknya tiba-tiba berubah drastis 180 derajat. Titan menekan jantungnya yang bergejolak kuat, budak tua ini, Titan, memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda? Saat dua kata ini keluar, selain dari guru sekolah 7 harta karun genteng Ning Fengzi dan Bone Douluo yang memiliki ekspresi tegas, membuat hampir semua orang di sekitar menjadi pucat karena ketakutan. Terutama para guru dan siswa yang samar-samar menebak kekuatan Titan bahkan lebih tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Tang San tercengang, seseorang yang sebelumnya telah menindasnya sampai dia tidak dapat bernapas sebenarnya berlutut di depannya. Untuk sementara dia tidak dapat beradaptasi dengan kontras yang sangat besar. Senior, apakah kamu tidak akan menjelaskannya dengan jelas dulu? Tang San melangkah maju untuk membantu Titan, tetapi orang tua ini bertekad untuk berlutut. Tuan Muda, budak tua ini akhirnya bertemu denganmu. Apakah Anda tahu keberadaan Master saat ini? Menguasai? Dari makna di balik kata-kata Titan, Tang San secara alami dapat mendengar bahwa apa yang dia tunjukkan dengan Tuan adalah ayahnya. Min ayahnya terlintas di benaknya. Tang San tidak dapat mempercayai bahwa ayahnya, setiap hari berendam dalam alkohol jelek, akan benar-benar disebut Master oleh kekuatan level Spirit Douluo. Guncangan hebat dan berita tiba-tiba membuat hati Tang San kacau balau. Menyangga dirinya pada tubuh Titan yang megah, untuk sesaat dia hanya berdiri di sana dengan kaku. Hai. Saya pikir akan lebih baik jika Anda pertama kali menemukan tempat yang sepi. Dan kemudian melanjutkan mengobrol tentang situasi tuan dan pelayan Anda, oke? Apa yang disebut? Peserta bingung, tapi penonton melihat dengan jelas, Master Seven Treasure Glazed School Ning Fengzi berdiri di samping memecahkan kecanggungan. Tang San sadar akan hal ini, dan buru-buru berkata, jadi, senior kamu bangun dulu, kalau ada masalah kita cari dulu tempat yang sepi. Titan dengan agak waspada memandang Ning Fengzi ke samping, lalu berdiri. Tuan Muda, silakan ikuti ke rumah budak tua ini untuk mengobrol. Ini? Tang San melirik Shrek Seven Devils di sebelahnya serta Ning Fengzi, dan segera merasa malu. Meskipun dia sangat ingin tahu mengapa Titan memanggilnya seperti itu, Ning Fengzi baru saja menyelamatkannya dan terlebih lagi ayah Ning Rongrong. Kedatangannya ke sini sepertinya untuk menemukannya. Jika dia pergi, itu jelas akan menjadi alasan untuk perselisihan. Orang macam apa Ning Fengzi itu? Bagaimana dia tidak bisa melihat kecanggungan Tang San saat ini? Dengan sedikit senyum dia berkata, saya pikir akan lebih baik seperti ini, karena kita sudah datang ke Akademi Shrek, kita harus melihat-lihat tempat itu. Dewa yang kuat juga harus menjadi penjaga siswa di sini. Jadi mengapa kita tidak masuk? Meskipun Titan dalam hati tidak mau, karena dia juga melihat kecanggungan Tang San saat ini, dia memaksa dirinya untuk mengangguk, berkata, baik. Siapa yang bertanggung jawab atas akademi ini? Kata-kata terakhirnya sangat keras, mengejutkan telinga para siswa yang menonton sehingga mereka berdering. Meskipun Zhao Wuji tidak terlalu ingin menghadapi Titan, saat ini dia juga tidak punya pilihan. Dengan cepat melangkah maju, dengan senyuman yang dipaksakan berkata, kakak laki-laki Titan, lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Zhao Wuji, Titan tampak teralihkan sejenak,
Cahaya dingin berkedip di matanya. Jadi itu kamu nak. Aku tidak bisa menemukanmu selama bertahun-tahun ini, tapi kamu sebenarnya bersembunyi di sini. Kami akan memikirkannya secara tersembunyi, menemukan tempat yang tenang untuk kami. Saya ingin berbicara dengan hati-hati dengan Tuan Muda. Apakah itu Titan atau Ning Fengzi? Tidak ada orang yang bisa disinggung oleh Zhao Wuji. Saat ini trio Flander, Grandmaster, dan Liu Erlong, serta Du Gubo, yang mungkin menekan insiden semuanya telah lenyap. Dia tidak ingin dicabik-cabik oleh dewa yang kuat di sini. Dengan tergesa-gesa dia berkata, semua orang datang dari jauh, silakan masuk. Semua siswa kembali ke kelas, siapa yang mengizinkanmu berkumpul di sini? Para siswa dengan cepat tapi lembut dikembalikan ke sekolah oleh para guru. Sementara Zhao Wuji secara pribadi membawa keluarga Titan, orang-orang dari sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, serta Tang San ke akademi. Zhao Wuji menatap Tang San dengan penuh makna, sambil berkata, Little San, kamu bersih-bersih dulu dan ganti pakaian kamu. Setelah itu datang ke ruang pertemuan lantai 4. Tang San saat ini mengenakan sedikit lebih dari keringat dan noda darah. Dan meskipun tubuhnya telah pulih di bawah bantuan pagoda Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi, penampilannya jelas terlalu tidak cocok. Bersama dengan Shrek Seven Devils, dia menuju asrama. Ge, bagaimana kabarmu? Xiao Wu menarik lengan Tang San, mencengkeram tangan kanannya, perlahan memasukkan kekuatan rohnya sendiri ke Tang San. Tang San buru-buru menolak niat baiknya, jangan khawatir, Xiao Wu, aku sudah baik-baik saja. Ning Rongrong di samping memukul dadanya, berkata, Xiao Wu, jangan khawatir. Pagoda Ubin 7 Harta Karun ayah saya telah mencapai 7 alam harta karun yang ideal, tidak hanya dapat membantu, tetapi juga memiliki kemampuan perawatan yang kuat. Sebelumnya ketika 7 harta keluar secara bersamaan, bahkan jika saudara ketiga berhenti bernapas, dia masih bisa pulih. Tidak akan ada yang salah. Tapi tentang apa itu tadi? Bagaimana saudara ketiga dan gaya lama itu cocok satu sama lain? Fogi tua itu tidak lemah, kata kakekku, Bone, kekuatannya berada di level spirit Douluo. Sebelum Xiao Wu dapat berbicara, Oscar sudah dengan cepat menceritakan kejadian tersebut. Melihat Ning Rongrong kembali, awalnya dia sangat senang, tetapi ketika dia melihat ayah Ning Rongrong dan kakek tirani Bone, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Tak perlu dikatakan bahwa dia harus menahan niat aslinya untuk mengungkapkan pikirannya kepada Ning Rongrong segera setelah dia kembali. Mendengarkan penjelasan Oscar, Ning Rongrong tidak bisa menahan tawa. Pukuli anak dan ayah datang, pukul ayah dan kakek datang. Apakah itu terus berjalan? Lupakan, saudara ketiga, lain kali mereka datang mencari masalah, kita akan pergi bersama. Meskipun Bos Dai tidak ada di sini, dengan kekuatan pertempuran gabungan kami dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Jika ayah saya membantu, dengan bantuannya kami dapat menahan mereka. Suasana hati Tang San saat ini sangat rumit. Penampilan Titan barusan mengejutkannya, dan dia samar-samar merasa bahwa apa yang dia katakan terkait dengan hilangnya ayahnya. Mungkinkah ayahnya bukan hanya seorang pemabuk? Apakah dia orang yang bisa membuat spirit Douluo menyebut dirinya sebagai budak? Satu langkah lagi, mungkin hanya judul Douluo. Kembali ke asrama, Tang San mengirim yang lain kembali, termasuk Xiao Wu. Dia segera membersihkan kotoran dan mengganti pakaiannya sebelum dengan cepat berlari ke lantai 4 gedung sekolah. Baginya saat ini, tujuan Ning Fengzi datang tidaklah penting, yang paling ingin dia ketahui adalah apa yang dipanggil oleh Titan. Mencapai lantai 4, Tang San baru saja melihat Zhao Wuji keluar dari ruang rapat. Zhao Wuji membuat gerakan diam ke Tang San, buru-buru menariknya ke sudut. Little San, tidak peduli apa yang mereka katakan nanti, kamu harus tetap tenang. Orang tua Titan dan Ning Fengzi itu tidak akur, jadi saya mengatur mereka di 2 kamar. Siapa yang pertama kali Anda lihat adalah keputusan Anda. Namun, apapun yang Anda tidak boleh membuat janji dengan mudah. Jika tidak bisa, Anda dapat meminta untuk menunggu sampai Grandmaster dan Flander kembali. Tang San selalu tenang, dan setelah mendengarkan mengangguk, Guru Zhao, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Zhao Wuji tersenyum kecut, saat ini dia hanya kertas timah. Dengan celah kekuatan ini, apakah itu segitiga besi emas atau Poison Douluo? Selama salah satunya ada di sini akademi tidak akan pasif seperti sekarang. Titan tidak buruk, meskipun klan kekuatannya tidak lemah, dengan begitu banyak guru di akademi Shrek, Zhao Wuji tetap tidak mengkhawatirkannya. Tapi Ning Fengzi berbeda, pemimpin salah satu dari 7 klan besar itu, 2 penduduk Doulo saja sudah cukup untuk membuat 4 samudera bergetar. Di antara ke-7 klan besar,
Sekolah Ubin Genteng 7 Harta Karun berada di peringkat kedua, dianggap sebagai salah satu dari 3 klan teratas, bahkan di atas klan Naga Tiran Petir Biru Grandmaster. Zhao Wuji sama sekali tidak khawatir tentang Tang San, dia bahkan sedikit senang karena Tang San baru saja mengungkapkan palu. Meskipun dia terkejut mengetahui Tang San memiliki roh kembar ini sekarang juga menjadi sesuatu yang bahkan membuat sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun khawatir. Ketika Zhao Wuji menunjukkan kedua kamar itu, Tang San tanpa ragu sedikit pun memilih keluarga Taitan, mendorong pintu dan masuk. Taitan peringkat lebih tinggi, tetapi ketika dia melihat Tang San masuk, dia buru-buru berdiri dari tempat dia duduk sambil berpikir. Dan tanpa menunggu Tang San bereaksi, dewa yang kuat ini sekali lagi berlutut, "Tuan muda melukai Buddha tua ini, Tuan muda tolong pilih hukuman." Melihat Tai Nuo dan putranya mengikuti teladan Taitan, wajah Tang San menampakkan senyum masam. "Senior, bangunlah dulu. Kami akan berbicara dengan benar. Saat ini saya tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Anda tidak menjelaskan semuanya kepada saya dulu? Mungkin Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Saya bukan seseorang yang Anda sebut Tuan Muda. Latar belakang saya hanya sebagai orang biasa yang paling biasa." Taitan tampak bingung sesaat. Berdiri, dia mengukur Tang San dan segera bertanya, "Bukankah ayahmu bernama Tang Hao?" Tang San mengangguk, "Nama ayahku memang Tang Hao, tapi dia bukan seseorang yang bisa kau panggil Tuan." Taitan merendahkan suaranya, "Jika ayahmu adalah Tang Hao, maka tidak salah lagi. Tuan muda, bagaimana Anda dan Tuan hidup selama bertahun-tahun ini? Kenapa kamu bisa menggunakan roh Blue Silver Grace itu?" "Tahan." Tang San dengan tidak sabar menghentikan kata-kata Taitan. "Senior, bisakah kamu memberitahuku orang macam apa ayahku sebenarnya? Kenapa kamu memanggilnya Tuan? Kamu tidak tahu? Guru tidak memberitahumu apa-apa?" Ada cahaya yang merenung di mata tajam Taitan, dan dia mondar-mandir di dalam ruangan. "Tuan muda, mengapa Anda tidak memberitahu sesepuh yang tidak berharga ini dulu bagaimana Anda hidup dengan Tuan selama bertahun-tahun? Jika Tuan tidak mengatakan apa-apa, tetua yang tidak berharga ini juga tidak akan berbicara sembarangan." Tang San merasakan ledakan kekesalan, dan dalam hati tidak bisa menahan perasaan semakin bingung. "Sejak kecil aku tinggal bersama ayah di desa Roh Kudus. Ayah adalah satu-satunya pandai besi di desa, dan setiap hari selain bekerja, satu-satunya hobinya adalah minum." "Pandai besi?" Taitan menatap dengan mata terbelalak, ekspresi tak terbayangkan di matanya. Sesaat rambut dan janggutnya bergetar, dan untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengendalikan dirinya. "Tuan, bagaimana Anda bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu? Pada saat itu, Anda..." Di sini wajah Taitan berlinang air mata, sudah tidak mampu menahan isak tangisnya. Tang San bingung, dia sudah menjelaskan betapa menyedihkan dia tinggal bersama ayahnya. Mengapa roh Douluo yang tangguh ini masih percaya bahwa ayahnya adalah orang yang dia sebut Tuan? "Senior, menurutku, kamu benar-benar salah orang. Ayahku hanyalah pandai besi biasa." Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menekankannya sekali lagi. Taitan menyeka air matanya. "Tuan muda, meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan tidak mau memberitahu Anda tentang identitasnya, saya yakin saya tidak salah mengira Anda sebagai orang lain. Hal-hal lain bisa menjadi kesalahan, tetapi bisakah roh salah? Izinkan saya bertanya kepada Anda, dari siapa Anda mewarisi roh rumput perak biru Anda?" Tang San berkata, "Itu harus diwarisi dari ibuku." Taitan bertanya lebih dekat, "Lalu rohmu yang lain? Palu hitam kecil yang Anda pegang di tangan kiri Anda sebelumnya, dari siapa itu diturunkan?" "Rumput perak biru milik ibumu, maka palu itu hanya milik ayahmu. Saya dapat membuat kesalahan dalam hal-hal lain, tetapi jika saya bahkan tidak dapat mengenali Clear Sky Hammer milik Master, maka saya tidak akan memiliki wajah untuk terus hidup di dunia ini. Pola Clear Sky Hammer unik dan tidak tertandingi. Pada masa itu saya selalu mengikuti dari sisi Master. Bagaimana saya tidak bisa mengenalinya? Ini adalah semangat yang unik." Kata-kata Taitan pada akhirnya mengungkapkan sebuah celah, dan mendengar kata Clear Sky Hammer, seluruh tubuh Tang San bergetar. Grandmaster telah mengajarinya selama bertahun-tahun, tentu saja dia telah memberitahu dia tentang 7 sekolah besar di zaman sekarang. Di antara 7 sekolah besar adalah 3 sekte atas dan 4 sekte bawah. 3 sekte atas secara terpisah adalah Sekolah Langit yang Jelas, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, dan Sekolah Naga Tiran Petir Biru. Alasan mereka disebut 3 sekte atas tentu saja karena ketiga sekolah besar ini masing-masing memiliki setidaknya satu penjaga judul Douluo. Meskipun 4 sekolah yang lebih rendah cukup kuat, mereka masih belum memiliki kekuatan seperti judul Douluo itu. Di antara mereka, Clear Sky School tidak diragukan lagi keberadaan yang paling tangguh dari 3 sekte atas. Dalam penilaian Grandmaster,
Baik Clear Sky School dan Seven Treasure Glazed Tile School memiliki 2 penduduk Douluo. Tetapi bahkan dengan dukungan dari Seven Treasure Glazed semangat dukungan terkuat Tile School, kedua judul Douluo masih tidak akan memiliki peluang besar untuk menang melawan 2 penduduk Douluo dari Clear Sky School. Alhasil, sekolah Langit Jernih ini bisa dikatakan menempati peringkat pertama di antara 7 sekolah besar, sekolah pertama di seluruh benua Douluo. Dan roh yang diwariskan Clear Sky School adalah sejenis roh alat, yang disebut Clear Sky Hammer. Grandmaster tidak pernah banyak bicara tentang keadaan Clear Sky School, hanya ini yang diketahui Tang San. Sekarang mendengar Vigorous Go Titan di depannya benar-benar mengatakan bahwa palu miliknya sebenarnya adalah Clear Sky Hammer. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam menyatu, Clear Sky Hammer sekali lagi muncul di telapak tangan Tang San. Ini benar-benar Clear Sky Hammer? Kali ini jaraknya lebih pendek, dan Titan bisa mengamati palu kecil hitam di tangan Tang San dengan lebih jelas. Begitu palu kecil itu muncul, dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Hanya hubungan darah langsung yang bisa memilikinya. Dan di antara hubungan darah langsung sekolah, hanya master yang telah pergi selama beberapa tahun berturut-turut, juga hanya nama masternya adalah Tang Hao, tidak salah lagi. Tuan muda. Meskipun dia tidak mengatakannya secara mendetail, momen ini sudah cukup untuk memberitahu Tang San bahwa dia berasal dari Clear Sky School. Maksudmu, ayahku berhubungan langsung dengan Clear Sky School, dan aku juga? Tidak, itu tidak mungkin. Jika ayah berasal dari Clear Sky School, mengapa? Mengapa dia direduksi menjadi pandai besi? Posisi seperti apa yang dimiliki Clear Sky School di dunia Spirit Master? Itu adalah eksistensi yang tangguh bahkan Spirit Hall tidak akan berani menyinggung. Dengan kekuatan keseluruhan yang mampu bersaing secara setara dengan Spirit Hall, hanya 7 sekolah besar. Terutama 5 judul Douluo dari 3 sekte teratas. Di antara 7 sekolah besar, sekolah Langit Jernih sangat misterius, bahkan jarang orang tahu lokasinya. Tapi martabat Clear Sky School bukanlah sesuatu yang berani disinggung siapapun. Bahkan paus tertinggi Balai Roh saat ini masih akan sangat menghormatinya. Jika ayahnya lahir dari Clear Sky School, dan memiliki hubungan darah langsung, maka